makom golongan yang dicintai beliau, karena kita mencintai beliau karena sholat menurut beliau sehingga layak dan wajar kita akan mendapat syafaat besok di hari kemudian. Kemudian semoga kita termasuk makom golongan umat yang akan mendapat syafaat kelak. Allahumma amin. Saudaraku hadirin hadirat rahmatullah wa rahimani. Sebelum kami menyampaikan sesuatu hal yang perlu kami sampaikan, barangkali akan mencoba sebagai motivasi akan membawakan satu pantun. Nanti kalau pantunnya baik mau disingkat yang apa biasanya? Kelapa muda dari Nino Martani. Oh, kompak. Kelapa muda dari Nino Martani. Air yang segar hilangnya dahaga. Betapa indahnya nilai silaturahmi. Lainnya bisa akrabkan sama saudara. Satu lagi. Ibadah umrah di bulan puasa. Olahraga kurma dan buah teh. Betapa mulianya ibadah puasa bisa mensejahterakan lahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sungguh kami gembira. Kami di luar terah, namun saya mau diaku sebagai anggota terah baru. Pak insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang berkaitan komunikasi sesama manusia, sosial, saya ikut insya Allah ikut untuk mengikuti perjalanan terakhir kalau diizinkan. Itulah kehidupan manusia. Mari kita bersyukur atas anugerahnya Allah. Kita berusaha menyelesaikan ibadah yang amat berat dan panjang. Satu-satunya ibadah yang panjang adalah ibadah puasa. Gaji baru 40 hari, intinya hanya 4 hari. Dan kita selesaikan dengan berkat rahmat itu Allah, kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sebulan. Apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan kita berlapal-lapal ini berdosa ini rela saya pun menahan apa-apa. Banyak, salah satu adalah menjadi janji Allah sesuai dengan hadisnya melalui baginda Rasul juga di media ajaran Allah. Man syoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan sesuatu kepada Allah, niscaya dosanya diampuni setahun yang lalu. Manusia tempat sah dan hilang, baik hingga Allah maupun sesama manusia. Subhanallah, Allah. Ada kaitan dengan al-insan makhluk manusia. Manusia itu tempat lupa dan lupa, lupa dan lupa. Allah dengan sifat rahimnya seakan-akan memberatkan untuk kita beribadah puasa. Hakikatnya kasih sayang pada umatnya. Kenapa? Dengan puasa dikenal dengan lapar dahaga, seluruhnya kita berpuasa dari mulut, kaki, tangan, sebagainya. Seakan-akan berat. Namun di balik keberatan ini Allah menjanjikan melalui Rasul dia akan hapuskan dosa-dosa yang kita. Oleh karena itu nggak salah kalau saya mendoakan terakhir ini seluruhnya setelah kita puasa
kita terbebaskan dari khilaf salah besar di sisi Allah. Allahumma amin. Namun di sisi lain, manusia hidup tidak saja dengan Allah, ketika Allah, namun juga hidup sesama manusia, di mana ada interaksi sosial, kadang-kadang ada ketegangan tinggi, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Alhasil intinya kita sering berbuat salah dan khilaf baik sesama manusia. Oleh karena itu tidak lengkap, tidak sempurna, tidak afdal kalau kita sudah bebas dari segala khilaf dosa karena diampuni Allah, sudah diselesaikan, kita masih punya khilaf dan dosa. Oleh karena itu, menurut madhab ulama-ulama salaf Indonesia, diperlukan saling memaafkan dan disebut halal bihalal. Kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia, halal bihalal itu adalah kata majmuk yang berisi ulang, disisipkan lebih. Halal bihalal, halal bihalal, bentuk kata majmuk yang disebut artinya berkunjung, bersilaturahim, bertandang ke sana famili. Namun secara istilah halal bihalal, halal di pertentangan dengan kebalikannya halal. Siapapun manusia, karena kehilafannya, karena kelemahannya, karena emosinya, punya salah, sehingga itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah atau diharamkan. Nah, dengan ajar silaturahim dan berbagai daerah masuk ke sini dalam satu tas untuk minta ampun yang tadi dikemas dengan ikrar halal, sehingga akan sempurna. Kita apa yang diharapkan Allah, mungkin kita berbicara yang tidak enak, mungkin kita mendiamkan diri untuk kebahagiaan ini. Nah, itu yang diharapkan, kita minta dihalalkan sehingga kita saling memaafkan, sehingga sempurna kehidupan kita, hidup dengan tidak ada khilaf dosa yang terampuni di sisi Allah karena melalui puasa. Dan kita sudah berikrar saling menghalalkan apa yang diharapkan melalui ikrar dosa. Kepada siapa kita harus minta maaf? Ada saya perlukan mudah-mudahan sampai waktu itu, pertama pada orang tua. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita lahir dari kedua orang tua keturunan. Mari kita kenang jasa orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, betapa beratnya orang mengandung sampai 9 bulan. Saat melahirkan suara bertaruh nyawa. Kemudian kita lahir masih disayang. Malam-malam kita menangis, ibu kita mencoba bangun untuk menenangkan kita. Bapak kita mencari nafkah untuk menghidupi kita, mendidik, mengajar, menyekolahkan sampai kita sebesar ini. Bisa jadi dalam kehidupan kita saat bapak ibu kita masih punya khilaf dan salah, maka yang pertama kali kita minta maaf adalah kedua orang tua kita. Mari kita mencoba hal ini kita kembangkan secara nasional. Penduduk Jakarta ditinggal berjuta-juta penduduk hanya untuk mudik, ingin ketemu orang tua, ingin ketemu sanak famili. Menurut analisis
Tuan kami ini akan oplah kalau dihalang antara mudik dan bermudik. Ini menunjukkan bahwa hal yang bukan hanya kata-kata namun serta ekonomi siklus perputaran uang itu juga. Oleh karena itu, mari kita yang masih punya orang tua, pertama kali setelah sholat id mestinya kalau orang tua masih di sekitar kita datangi pertama kali orang tua tutup sungkem minta maaf sekaligus minta doa kehidupan kita agar diberkahi kehidupan berkat dua kedua kita. Tetapi tidak jadi orang tua tersebut bukan putus, bukan berhenti kita berbakti pada orang tua. Lazim di Indonesia dan berkembang di Malaysia di Brunei. Setelah sholat id kita berkunjung ke makam orang tua di tempat binatang orang tua. Ini bukti kita bakti kepada orang tua. Orang tua kita yang sudah tidak ada, orang tua kita tidak wafat, orang tua sudah meninggal dunia, masih butuh kasih sayang putra putri cucunya. Bukan berarti orang tua yang sudah meninggal kita berhenti begini saja. Sungguh aneh dan merupakan satu rasa aja. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, kita pernah berkunjung ke makamnya. Ingat. Susah repotnya orang tua kita saat mendidik membesarkan kita jadi orang di sini. Artinya orang yang punya martabat, punya nilai sosial di kampung ini. Itu berkat doa ibu bapak. Sukses akal hanya 40% sekalian. 20% hanya sosial, 40% adalah berkat doa orang tua kita. Bagi sekalian yang masih punya putra putri, masih punya pendidikan, doakan. Anda 40%. Survei membuktikan. Seangkatan saya di pondok pesantren, biasa-biasa saja saya di pondok pesantren. Karena orang tuanya setiap malam selama menanti anaknya itu. Malam saat malam tahajud mendoakan agar diberi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, jadi kiai besar. Bukan karena otaknya begitu cemerlang, biasa saja, standar. Tetapi kenapa dia ilmunya berkembang si pendidikan pondok pesantren, sampai pondok pesantren, tidak ikut dengan saya, ikut dengan bersama-sama saya di pondok pesantren yang sebanyak 350 santri. Dan salah satu dari 6 pondok pesantren berkat didikan pondok pesantren Karang Malang di Brebes ini ada 6 pondok pesantren. Salah satunya adalah teman saya yang biasa-biasa saja otaknya, namun berkat doa orang tua dia bisa mendapatkan ilmu dari didikan pondok pesantren yang saya sekarang sudah hampir 400. Maka nilai hikmah ini tolong pada sekalian yang masih punya putra putri, yang masih pendidikan, doakan dengan kita selaras yang selama bulan puasa sholat malam. Di sabar bukan berhenti sabarnya kita sholat malam, doakan ya Allah berilah ilmu anak saya, biar dia lebih bisa mengenai mana yang benar, mana yang salah, biar bermanfaat untuk negara, bangsa dan negara. Itu penting dan penting. Banyak sekarang saja hampir di Jogja 6.000 saja nganggur Pak. Mungkin bukan saya karena tidak mendapat sukses doa dari orang tua. Maka orang tua kita jadikan setelah Allah dan Rasul hormati orang tua. Tidak ada kunjungi makanya bisa dan sekitar senantiasa setiap waktu 5 waktu berbulan lebih mereka yang
sungguh orang tua kita, mbak-mbak kita itu masih tutup kasih sayang kita untuk putra cucunya dengan bukan mengirim upah, opor dan sebagainya, tetapi mengirim doa, mendoakan segala khilafnya mohon diampuni, segala amal baktinya Allah terima, sehingga dia di alam kubur menjadikan seorang yang ahli nikmat alam kubur. Amin ya rabbal. Pertama. Yang kedua, teman sekasur. Hidup 24 jam itu hampir 16 jam itu kumpul antar suara umat itu lebih banyak. Di kantor hanya 8 jam, di jamaah hanya 10 menit, kali 50 menit itu 1 jam. Namun komunikasi, bersosial, berhubungan yang paling banyak dalam berbuat jam hampir 60 jam itu suami istri. Wahai bapak sebagai suami, wahai ibu yang sebagai istri, tolong kalian adalah cermin dari putra putri cucu panjenengan. Subhanallah, oleh karena itu mari kita mengambil kaidah bahwa segala puja-puji milik Allah. Ada 4, Allah memuji dirinya, Allah memuji manusia, manusia memuji sesama manusia, manusia memuji Allah. Ada 4 itu milik Allah. Kodrat ilodat manusia suka dipuji. Enggak ada manusia yang dipuji. Karena manusia kodrat ilahi rohbi. Alhamdulillah tidak punya. Salah satunya adalah manusia memuji manusia. Manusia telah memuji Allah, Allah memuji manusia yang taat. Allah juga memuji dirinya sendiri. Tolong apa sekali. Nanti dilatih lagi sekali hari ini memuji, bagi bapak memuji istrinya. Ya seperti sinetron, saya nggak suka sinetron Pak. Namun saya dengar istri saya suka. Ya, dibalik cinta di sana itu. Masya Allah. Nikmat sekali seorang istri kalau dipuji oleh seorang bapak bisa dapetin orang yang mama. Wahai mami, bunyi yang kita jual kecuali engkau yang paling cantik di dunia ini. Begitu bapak sekalian, ibu-ibu, bapak itu juga butuh pujian. Sekali tempo, seminggu sekali atau 3 hari sekali puji bapak. Wahai bapakku, banyak orang ganteng di Sleman ini, di Jogja ini, namun tidak seganteng bapak. Makanya saya rela jadi istri bapak. Merasa tetap. Subhanallah, Allah. Tolong puji bapak. Sebab itu pujian itu mempererat dasar melanggengkan sakinah. Baik mami, nanti siang makan apa? Ya, ini kan tanggal muda, nanti saya berikan sate ayam. Jadi dengan bahasa yang mesra. Mulai saat ini, hikmah dari halal ini, mari kita rubah sikap kita dan saling memuji, saling menghujat antara suami istri. Sehingga dengan berkat syawal, berkat bulan puasa, tereratkan antara teman sekasur itu lebih harmonis. Yang ketiga, teman sekasur. Artinya antara seorang istri, anak-anak. Mari kita atur. Jangan kita berlomba-lomba mencari minta maaf pada tetangga, kepada teman sedapur, antara suami istri dan anak itu belum mencoba ikhlas sama. Kalau ada, nanti diulang. Betapa nikmatnya kalau anaknya 5 jejer kursi, ada 7.
Bapak paling belakangan, istri minta maaf, Bapak saya minta maaf, saya dulu pernah membuka dompet Bapak, mohon maaf terus terang, saya ada 600 enam sambil satu, saya minta maaf. Enggak apa-apa kalau berbuat itu enggak apa-apa. Kemudian setelah minta maaf sungkem, kemudian sang istri duduk sebelah kirinya. Anak yang pertama sungkem pada Bapak, minta maaf. Itu doa restu yang penting. Doa restu ibu, bapak, ibu adalah sumber kehidupan keberkahan itu. Kepada bapak bergeser ke kiri pada restu, kita doa restu. Saya mau membuat skripsi. Duduk sebelah kirinya. Anak kedua berurutan ke bapak ke ibu. Anak pertama belakang duduk sebelah. Seterusnya. Setelah itu kita seratus kita perlu mencoba sarapan upah pokok dalam keluarga. Orang tua sekasur, sedapur, zaman dulu sesemua. Oh sudah hafal ada yang ya? Sesemua, alhamdulillah. Ada yang hafalkan nanti nanti. Zaman dulu itu sumur itu biasanya untuk satu RT. Kita ada PDAM ya. Dulu sumur itu beberapa tetangga, ya. Sehingga tetangga terutama pada famili tetangga, ya. Saya pernah utarakan salahnya. Saya dulu pernah merasani bapak panjenengan punya mobil, saya merasani paling kredit. Ya. Dan tetangga punya mobil kok ngerasanya punya kredit. Mestinya seorang yang beriman berkat gemblengan bulan puasa ini, kenikmatan orang lain, kenikmatan tetangga, kita syukuri. Alhamdulillah tetangga punya mobil baru. Siapa tahu besok kita bisa nongkrong duit ke pantai Braga. Sehingga yang punya mobil juga nanti akan menolong pada satu saat kita punya hajat karena harus ke rumah sakit, karena kita dasarnya mendoakan doa baik. Alhamdulillah tetangga punya mobil, insya Allah secara batinnya ada kontak. Oh iya, saya punya mobil sampai sekarang cukup masih terawat. Dia mendoakan, saya antar ke rumah sakit, saya antar punya perlu, antar ada hajat. Itu. Jadi semua adalah sumber yang keempat untuk kita meminta iman. Saudaraku, belum lengkap kalau kita sudah kepada orang tua, sekasur, sedapur, sesemua. Bisa jadi di antara ini ada yang punya lokasi tempat yang jauh berbeda. Maka wajar saya katakan di awal bahwa Jakarta berjuta-juta penduduk meninggalkan Jakarta hanya ingin silaturahim, minta maaf intinya pada saat ini kampung. Balik sekarang sudah balik ya. Kemudian yang terakhir mungkin pada sekalian punya jabatan pangkat di desa, mungkin di RT dan ada halal RT yang halal yang sekarang dikatakan lebih dimodernkan open house itu tingkat RT sampai presiden itu memang dalam halal. Yang intinya apa yang dirasakan salah, saling ulas kita dan minta maaf sehingga saling memaafkan sehingga tidak ada beban dari Bapak sekalian. Di kampung saya ada seorang tetangga masih famili, namun karena kehidupan itu sebagai percontohan saya tidak akan menyebut nama di luar kampung saya. Rumah kakak di sana, dia akan melewat ke jalan gelapnya. Namun karena dia nggak enak, melipir sini Pak belakang sana.
Ini akibat tidak ada hubungan yang tidak harmonis. Saudaraku, bagi Bapak yang masih dinas, teman sejalur di kantor, siapapun kantor di Indonesia sudah lazim dan pemerintah sudah melegalkan setiap masuk pertama masuk ke halal bihalal. Menunjukkan surat itu sembarang atau satu sumber energi, satu kantor yang sudah saling memaafkan antara jabatan atas dan bawah sebarang menjadikan motivasi bekerja lebih ringan dan enak. Itulah yang perlu kita lakukan. Bagi yang kalau yang belum sempurna itu sempurnakan sesuatu lagi. Siapa yang kita pernah sakiti setelah apa? Yang pernah kita ini siapa-siapa yang kita pernah mencoba membuat luka hatinya, segera masuk di bulan Sabat ini kita segera akan untuk taklim minta maaf. Pak insya Allah kalau itu sudah terjadi, apapun kehidupan kita akan lebih tenang. Ada kaitan halal bihalal itu menjelmakan satu sakinah, mawaddah, warahmah dalam satu keluarga, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan sanak famili, dan hubungan baik dengan teman sejawat di kantor. Bapak sekalian, Ramadan boleh berakhir. Namun nilai-nilai Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan jangan pupus. Saya kontak jam 2 malam langsung. Maka bulan puasa boleh berlalu. Puasa boleh, namun nilai puasa mari kita jadikan alat hidup. Lidah mulut yang kita miliki sumber bencana pecah antara tangga itu mulut. Maka mudah-mudahan di terakhir ini nggak ada yang hidupnya suka ngomong. Allahumma yang nggak amin mulut. Allahumma amin. Lidah dalam mulut harus tetap puasa, tidak dusta kepada suami. Kalau memang uang gajinya kurang ya minta aja, jangan buka dompet ya. Tidak dusta, tidak riba, kesalahan orang lain. Terus kalian itu tadi saya katakan al insan al kontrolisan, manusia itu tempat khilaf. Jangan sekali-kali kita bertangga punya tetangga yang banyak musibah kita perbincangkan. Justru kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan musibah yang menimpa tetanggaku tidak menimpa saya. Mudah-mudahan musibah yang menimpa tetanggaku yang menimpa tetanggaku dan Allah memberi suatu kekuatan sabar. Justru didoakan. Mendoakan dirinya, mudah-mudahan kita itu tidak pada kita, dan mudah-mudahan masih tetangga kita senantiasa bisa sabar dan maaf. Ini perilaku berkat puasa. Tangan kita tetap puasa, tak mengambil hak-hak orang lain. Kaki kita tetap puasa, untuk senantiasa kita rajin berangkat pulang jamaah isya, tarawih, subuh. Belum ini diabadikan, bukan tidak puasa kaki kita, kata kita berjalan.